Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada saat ini kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan terkait isu gender pada masa remaja. Pertama, pertolongan gender mengacu pada perbedaan terlihat antara laki-laki dan perempuan ketika mempertimbangkan nilai dan perilaku. Gender berasal dari kata Latin yaitu genus yang berarti spesies atau jenis. Gender mengacu pada karakteristik dan perilaku yang unik pada laki-laki dan perempuan serta dibentuk secara sosial dan budaya. Perlu diketahui bahwa definisi gender berbeda dengan definisi gender. Baik, yang pertama adalah pendidikan seksual terhadap isu gender pada masa remaja. Anak yang mendapatkan pendidikan seksual yang baik dengan sendirinya memiliki pengetahuan seksual yang tuntas. Menurut D.A. Lestari dan Awaru tahun 2020, anak memiliki beragam rasa ingin tahu. Salah satu yang diketahuinya adalah masalah seksualitas. Perkembangan gender dan seksualitas pada anak merupakan hal yang paling mendasar menurut D.A. Lestari tahun 2019. Dan yang kedua, peran keluarga terhadap remaja dalam pemahaman tentang gender. Peran keluarga memiliki dampak besar terhadap pemahaman remaja tentang gender. Berikut ada beberapa hubungan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, model perilaku. Remaja cenderung meniru dan menginternalisasi peran gender yang mereka saksikan di dalam keluarga mereka. Dan yang kedua, komunikasi. Komunikasi terbuka dan pengertian tentang konsep gender dalam keluarga dapat membantu remaja memahami keragaman dan gender dengan lebih baik. Yang ketiga, norma keluarga. Norma keluarga yang ditanamkan oleh orang tua atau wali dapat mempengaruhi cara remaja memandang dan memahami peran gender dalam masyarakat. Jika norma tersebut menguatkan stereotip gender atau memberikan kebebasan untuk bereksplorasi tanpa batas, gender yang tabu ini akan mempengaruhi pemahaman remaja. Yang keempat, dukungan dan penerimaan. Dukungan keluarga terhadap identitas gender remaja yang mungkin berbeda dari norma sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri, mungkin berbeda dari norma sosial dan pemahaman mereka tentang diri sendiri. Keluarga yang menerima dan mendukung memberikan pesan bahwa perbedaan gender adalah hal yang alami dan layak dihormati. Dan yang kelima adalah pendidikan dan pemodelan. Pendidikan diberikan oleh keluarga tentang kesetaraan gender dan hak individu dapat membantu membentuk sikap remaja terhadap gender. Yang ketiga adalah media dan budaya populer membentuk konsep gender remaja. Media dan budaya populer memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk konsep gender remaja melalui berbagai cara. Yaitu yang pertama, representasi. Cara media mewakili karakter dan peran gender dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang apa yang dianggap sebagai normal atau ideal. Jika media secara konsisten menampilkan stereotip gender seperti pria sebagai kuat dan dominan dan wanita sebagai lemah atau objek seksual, remaja dapat menyerap dan memperkuat pandangan tersebut. Yang kedua, pemikaian cerita. Cara memikirkan cerita dan naratif tentang gender dapat mempengaruhi pemahaman remaja tentang peran gender dalam masyarakat. Jika cerita-cerita tersebut menegaskan atau menentang stereotip tentang gender, maka remaja akan mempertanyakan dan menemukan peran gender dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, periklanan. Iklan seringkali memperkuat stereotip gender dan dengan menampilkan produk atau layanan dalam konteks yang didasarkan pada perbedaan tradisional. Melalui iklan, remaja dapat terpapar pada gambaran yang sempit tentang bagaimana seharusnya pria dan wanita terlihat dan terlihat, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang peran dalam kehidupan. Yang keempat ada media sosial. Media sosial memainkan peran penting
dalam isu gender remaja, bagaimana remaja dapat menyebarkan informasi tentang isu-isu gender dan memberikan platform untuk ekspresi identitas gender. Namun media sosial juga dapat memperkuat tekanan untuk memenuhi standar kecantikan dan maskulinitas yang sempit. Yang kelima, kritik dan pembongkaran stereotip. Meskipun media dapat memperkuat stereotip gender, ada juga upaya untuk mengkritik dan memecahkannya. Film, acara TV, dan karya-karya budaya populer lainnya seringkali mengeksploitasi tema-tema seperti kesetaraan gender, identitas gender, dan seksualitas. Selanjutnya, tantangan perjuangan dalam menghadapi permasalahan gender. Permasalahan gender ini, diskriminasi berbasis gender adalah realitas yang masih dihadapi oleh banyak individu di berbagai aspek kehidupan. Berbagai jenis diskriminasi gender seperti diskriminasi dalam pendidikan, dunia kerja, kehidupan kerja, akses pelayanan kesehatan, dan kehidupan publik. Faktor-faktor ini juga mendukung seperti peran budaya, tradisi, faktor sosial dan spiritual, norma, serta pengaruh media, massa, dan teknologi. Kesimpulannya, bahwa penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki pengalaman gender yang unik dan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap identitas gender sangatlah penting dalam memberikan dukungan dan pemahaman kepada remaja dalam navigasi proses perkembangan mereka. Hal ini juga menekankan perlunya untuk mengatasi stereotip gender dan mendukung kebebasan individu untuk mengekspresikan diri tanpa takut untuk didiskriminasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Kesempatan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi remaja tentang transgender? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara kita dapat mempromosikan kesetaraan gender di antara remaja? Terima kasih. Baik, saat ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi remaja tentang transgender? Terdapat 3 variabel bebas yang berpengaruh terhadap persepsi transgender dan gender seksualitas, yaitu yang pertama, asal tempat tinggal, yang kedua, jenis kelamin, dan yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 3. Bagaimana cara kita dapat mempromosikan kesetaraan gender di antara remaja? Ada beberapa cara kita dapat mempromosikan kesetaraan gender di antara remaja. Yang pertama, pendidikan yang inklusif. Yang kedua, memberikan contoh positif. Yang ketiga, mendorong diskusi terbuka. Yang keempat, menghilangkan stereotip. Yang kelima, promosikan kesetaraan dalam pendidikan dan karir. Yang keenam, mendukung organisasi dan program yang memperjuangkan kesetaraan gender. Yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif dan dalam perubahan sosial. Yang ke-8, mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Yang ke-9, mendukung kesehatan mental dan emosional. Yang ke-10, menciptakan lingkungan yang inklusif. Demikian jawaban. Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.